Sekitar 100 tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban tanah longsor di Kampung Cipondok, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, pada Senin 8 Januari 2024. Upaya pencarian korban oleh tim SAR gabungan dimulai sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pagi dan langsung bergerak ke lokasi longsoran. Petugas tim SAR gabungan dengan menggunakan alat manual langsung melakukan pencarian korban dengan membersihkan reruntuhan bangunan dan longsoran. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahya Nurdin, wartawan Tribun Jabar. Rekan Ahya Nurdin, silakan laporan Anda rekan. Baik, terima kasih, Pak Nustin. Baik, kejadian tanah longsor yang terjadi di kawasan objek wisata mata air di kawasan Kampung Cipondok, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang terjadi 2 hari lalu sekitar pada hari Minggu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut diakibatkan karena curah hujan yang sangat tinggi sejak siang hari sehingga tingginya debit air tersebut yang membuat akhirnya tanah tersebut labil dan akhirnya longsor. Longsor tersebut terjadi sebenarnya awalnya ketika para korban yang saat itu khususnya para wisatawan dan juga pemilik usaha serta pemilik wisata tersebut pada saat itu sedang melakukan pembedahan air yang saat itu kondisi hujan lebat, air berubah hingga akhirnya pihak pengelola wisata yakni korban yang bernama Dana tersebut akhirnya membuka kolam tersebut agar air itu tidak meluber ke kolamnya. Namun selang beberapa menit setelah kejadian tersebut akhirnya longsor terjadi dan akhirnya menggerus semua wisatawan yang saat itu total jumlahnya ada 10 orang yang tertimbun. Namun dari 10 orang tersebut 9 orang diantaranya bisa diselamatkan dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian yang satu lagi dalam proses pencarian baru bisa diketemukan pada kemarin siang sekitar pukul 11. Tim SAR yang datang ke lokasi kejadian pada kemarin mengerahkan sekitar 120 personil yang dibagi 2 tim untuk melakukan pencarian terhadap korban yakni pemilik wisata tersebut yakni bernama Dana 40 tahun. Akhirnya ditemukan tak jauh dari tempat beliau saat membedahkan air kolam pada saat kejadian tanah longsor tersebut. Kemarin juga pihak dari Gubernur Jawa Barat juga sempat meninjau lokasi dan saat ini juga hari ini pihak Danrem Sunan Gunung Jati juga melakukan peninjauan dan melakukan asesmen serta mitigasi agar tidak terjadi longsor susulan. Namun melihat kondisi yang begitu curam atau tanah yang begitu labil, kemungkinan lokasi tersebut terancam terjadinya longsor susulan bila diguyur hujan lebat. Namun hingga saat ini sejak kemarin sudah dilakukan polis lain, sementara tidak semua orang bisa masuk ke lokasi longsoran tersebut. Dan untuk pengungsi sendiri sampai saat ini berjumlah 80 orang masih berada di pengungsian karena kondisi rumah mereka berada di pinggir longsoran tersebut sehingga rawan terjadinya longsor susulan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak Basarnas dan BPBD di Kabupaten Subang akhirnya mengungsikan sekitar 80 keluarga atau kepala keluarga tersebut ke lokasi pengungsian yang lebih aman yakni di Majelis Talim. Untuk hingga saat ini proses evakuasi memang sejak kemarin sudah dihentikan karena korban yang kemarin hanya tinggal 1 orang yang belum ditemukan sudah berhasil ditemukan. Jadi total keseluruhannya korban meninggal dunia akibat tanah longsor tersebut sebanyak 2 orang, sementara 11 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tertimbun tanah. Namun saat ini memang sudah kembali ke rumah masing-masing dan hingga siang ini pantauan tadi pagi kami juga melihat bantuan terus mengalir ke kawasan daerah longsor tersebut dari berbagai instansi pemerintah maupun pengusaha dan juga relawan kebencanaan, dan pihak Basarnas juga bersama relawan lainnya masih tetap siaga di lokasi longsoran tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dampak dari longsoran tersebut yang sangat berdampak sekali sejak hari pertama hingga hari ini adalah karena di lokasi longsor tersebut terdapat pipa PDAM yang mengaliri sekitar 15.000 pelanggan. Jadi sejak pertama kali longsor hingga hari ini atau dua hari yang lalu sampai hari ini, mereka tidak bisa mendapatkan suplai air bersih khususnya dari PDAM tersebut, sehingga langkah solusi yang tepat saat ini pihak PDAM hanya menyalurkan tangki-tangki air ke rumah-rumah warga, walaupun
jumlahnya hanya sedikit, namun hal itu bisa sedikit membantu kebutuhan air bersih para konsumen, khususnya pelanggan PDAM, dan rencananya perbaikan pipa PDAM ini memerlukan waktu sekitar 1 minggu, namun kemarin pihak Gubernur Jawa Barat juga meminta bahwa perbaikan pipa PDAM ini diusahakan lebih cepat dari target yang ditentukan. Sementara itu, hingga saat ini untuk keluarga korban terus mendapatkan bantuan dan juga dari berbagai pihak, baik dari pihak polisi maupun dari pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Subang. Sementara itu untuk para pengungsi yang saat ini tinggal di pengungsian masih terus diberikan trauma healing oleh pihak polisi wanita dari Polres Subang dan juga relawan kebencanaan lainnya, dan sampai saat ini pihak tim Basarnas dan juga pemerintah Kabupaten Subang masih terus standby menjaga lokasi bencana. Dikhawatirkan takut terjadi bencana susulan dan mengimbau kepada masyarakat yang berada di lokasi untuk tidak mendekat lokasi longsoran karena longsoran tersebut sangat memicu terjadinya longsoran susulan yang bisa membahayakan jiwa masyarakat sendiri. Dari longsoran tersebut, kerugian diakibatkan longsoran tersebut diantaranya beberapa unit motor yang juga atau unit yang tertimbun, di antaranya milik dari para pengelola wisata dan juga para pengunjung wisata. Sementara itu beberapa bangunan yang juga hancur akibat tergerus longsor, di antaranya warung-warung yang di sekitar lokasi tempat wisata, serta beberapa bagian dari dinding pagar perusahaan air minum mineral yang cukup terkenal di Indonesia, yang kebetulan sumber mata airnya juga tidak jauh dari lokasi longsoran, dan hal tersebut juga terdampak pada perusahaan air minum tersebut. Baik, demikian laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari lokasi tanah longsor di Kabupaten Subang. Baik, terima kasih rekan Ahya Nurdin, wartawan Tribun Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan sejumlah wawancara bersama narasumber terkait yang berhasil dihimpun wartawan lapangan kami untuk Anda. Yang kita ketemukan jenis kelamin laki-laki. Kondisinya gimana? Kondisinya sudah MD, posisi korban itu tertelungkup. Gitu kan, dari posisinya tertelungkup. Terus dari kita juga ada luka lah. Kebetulan alhamdulillah begitu kita turun langsung kita menemukan bersama tim gabungan korban yang diduga hilang sudah ditemukan 1 orang. Tapi sekarang tim sedang mencari lagi. Pukul 10.22 golf, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, pemerintah daerah Kabupaten Subang, beserta unsur potensi SAR lainnya, 10.20 waktu Indonesia bagian Barat berhasil menemukan dan mengevakuasi korban atas nama Dana, dan sudah kita evakuasi ke pihak medis. Dalam keadaan di kondisi? Kami turut berbelasungkawa, beliau ditemukan dalam kondisi meninggal. Dari Basarnas tetap akan menunggu, memantau. Malam pelaksanaan PD menuju langsung tempat yang terjadi bencana longsor, dan juga kami mengambil keputusan dalam korban ini ada 2 orang. Kalau kenceng suaranya Pak Gubernur. Di sini dong. Almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya dan usul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kabar yang berkah. Dan sekali lagi kita memang memasuki curah hujan yang cukup ekstrim, jadi mohon kepada masyarakat jika sudah terjadi hujan besar sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.